Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi ini kita lanjutkan materi untuk praktikum hidrologi, yaitu tentang prosedur dan instruksi kerja untuk pengukuran debit sungai dan saluran terbuka. Dan mungkin kami mohon maaf sebelumnya karena hingga saat ini kami belum bisa melaksanakan praktikum yang dulu kita sampaikan ya. Jadi dulu kan rencananya kita mau mengukur debit di sungai Kali Garang. Namun karena kondisi COVID-19 ini, jadi kami masih menunda untuk pelaksanaan praktikumnya. Semoga nanti setelah insya Allah sih nanti kalau keadaan sudah normal kembali, insya Allah nanti akan kami usahakan untuk pelaksanaan praktikumnya. Mungkin ini hanya sekilas saja karena kemarin di materi hidrometri sebenarnya kita sudah banyak mempelajari juga tentang masalah pengukuran debit sungai. Kemarin juga sudah latihan menghitung menggunakan rumus current meter kemudian hingga sampai ke debit sungainya. Jadi ini intinya nanti silahkan nanti bisa dipelajari sendiri. Ya intinya hampir sama sih, cuma kalau yang ini dia lebih detail untuk masalah pelaksanaan pengukurannya. Definisi ini silahkan Anda pelajari, silahkan dibaca. Oke, ini juga sudah kita pelajari. Debit adalah volume air yang mengalir tiap waktu, kemarin sudah. Kemudian jalur vertikal dan sebagainya. Kedalaman kemarin sudah kita pelajari 0,2, 0,6 sampai 0,8 D. Oke, terus ini ada pengertian penampang basah. Penampang basah itu jadi penampang yang dikelilingi oleh muka air gitu ya. Jadi bukan seluruh penampang fullnya, tapi penampang dari penampang tersebut yang dikelilingi oleh atau yang dibasahi oleh permukaan air lah, itulah yang dinamakan penampang basah. Kemudian ini dan sungai adalah ini, silahkan baca sendiri. Kemudian ray adalah stationing, seperti kemarin sudah kami jelaskan. Dan nanti ada contoh lagi untuk untuk hasil pencatatan pengukuran. Nanti kami lampirkan dalam paparan ini, nanti bisa kita lihat. Di referensi ini adalah SNI yang terbaru, yaitu 8066 tahun 2015. Sehingga karena materi kita ini adalah mengacu dari materi di Departemen Pekerjaan Umum, karena pada tahun 2009 itu belum kementerian. Dan materi yang kita acu adalah materi 11 prosedur, di mana pada saat tahun 2009 itu SNI-nya ini masih SNI yang lama. Sehingga tahun 2015 sudah diterbitkan SNI baru, sehingga nanti kita mengacu ke hidrologi 11 prosedur tersebut dan juga mengacu ke SNI ini. Coba ini kita klik. Nanti akan kami lampirkan juga SNI-nya. Jadi di sini sangat lengkap ini tata cara untuk pengukurannya. Silahkan nanti bisa dipelajari juga. Dan ada peralatan yang digunakan, kemudian persyaratan pengukuran, formulasinya menggunakan apa. Ini sebetulnya sama persis dengan yang sudah kita pelajari ya. Jadi menggunakan tampang tengah atau tampang rata bisa. Kemudian bagaimana cara perhitungan dari kecepatan current meter hingga ke debitnya. Ini sesuai dengan materi hidrometri kemarin. Jadi kami mungkin ini tidak terlalu banyak di sini karena sudah dijelaskan juga. Ya, ini adalah ada kalibrasi current meter, kemudian ini ada persyaratan untuk pengukuran. Nah, seperti ini kan. Ini kan sudah kita pelajari bahwa V total ini kalau merupakan sigma V per pias gitu ya.
Kemudian ketepatan current meternya sendiri dia menggunakan persamaan seperti berikut. Sehingga nanti mungkin yang perlu diketahui adalah persamaannya ini apa dulu gitu. Jadi bisa dihitung perumusannya. Sebenarnya ada jumlah perhitungan baling-balingnya. Dan kemudian ini sama seperti V rata-rata. Ini aku yang menggunakan 2 titik, ini yang menggunakan 3 titik, sama persis seperti yang sudah kami jelaskan di materi hidrometri kemarin. Dan ini ya ketinggiannya. Oke, nanti silahkan kami komputer dan silahkan dibaca. Dan ada faktor pemilihan lokasi. Seperti ini, bahwa ini diusahakan ini kita mengukur di arus yang lurus. Jadi, kalau ini kita dalam prosedur hidrologi tersebut, pengukuran ini sebaiknya memang dilakukan di lokasi pos buka air, karena nanti itu adalah lokasi pencatatan tinggi muka airnya. Namun dimungkinkan juga sih sebetulnya ketika di situ pos air pos dugaannya kok ternyata sedikit dan kita butuh butuh titik-titik yang banyak untuk pengukuran debitnya, maka kita bisa menggunakan beberapa titik yang maksudnya tanpa ada pos kita bisa mengukur juga. Namun yang ketentuan umumnya ini yang diukur adalah di lokasi pos buka air. Semua lurus, panjang minimal 3 kali, oke. Distribusi aliran merata dan tidak ada aliran yang memutar, artinya tidak ada obstacle yang menghalangi aliran tersebut. Ya. Obstacle itu semacam kayak halangan bisa berupa pilar atau apa, nah itu sebisa mungkin hal seperti itu kita hindari untuk pengukuran tersebut. Aliran tidak terganggu sampah, karena sampah nanti ada pengaruhnya dengan ketinggian muka airnya. Tidak terpengaruh peninggian muka air pasang surut dan aliran lahar. Jadi alirannya benar-benar murni dari aliran airnya. Gelombang melintang di bawah tegak lurus itu. Jadi kedalaman pengukuran minimal 3 sampai 5 kali diameter baling-baling. Ini adalah maksudnya current meter itu kan memiliki diameter, sehingga kita tidak mungkin melakukan pengukuran kurang dari ini, karena kalau kurang dari ini otomatis ini baling-balingnya akan baling-balingnya itu akan menyentuh dasar saluran, sehingga minimal 3 sampai 5 kali. Kalau ada beberapa muka air yang masih ada yang dikurang dari ini, ya kita nggak perlu ukur, karena itu nanti baling-balingnya akan menghantam ini saluran, dasar salurannya. Kalau di lokasi bendung bisa di hilir ataupun di hulu bendung. Kalau di hulu bendung ini pada lokasi yang tidak ada pengaruh pengembangan. Sebetulnya kemarin yang lokasi yang rencana akan kita ukur itu lokasinya ada di hulu bendung Simongan di Semarang itu. Dan itu arus pengembangan dari bendung tersebut memang sudah cukup jauh. Ya cuma emang karena memang kondisinya, jadi nanti bisalah kita, insya Allah nanti akan kita laksanakan. Nah kalau di sebelah hilir bendung kita harus melihat, karena bendung itu kan ada kolam olaknya, sehingga kita harus melihat alirannya. Artinya aliran yang kita ukur itu adalah benar-benar aliran yang sudah stabil, artinya yang sudah melewati kolam olak, mungkin ditambah beberapa meter ke hilir gitu. Artinya dilakukan setelah kolam olak bendung. Nah ini adalah lama periode pelaksanaan. Dilaksanakan 2 kali dalam periode waktu pengukuran. Jadi pengukurannya ini bolak-balik ya. Jadi ketika teman-teman mengukur dari kiri ke kanan gitu kan. Nah kemudian setelah teman-teman mencapai di bagian sisi kanan, ketika kembali lagi ke kiri itu itu diukur lagi. Jadi 2 kali untuk pengukurannya, untuk lebih mendapatkan hasil yang maksimal.
Untuk pada saat kondisi banjir dilaksanakan cukup 1 kali karena kan memang sulit kalau untuk pelaksanaan banjir. Pada pelaksanaan pengukuran debit minimal 3 kali untuk satu pos duga air yang mewakili kondisi musim kemarau dan musim penghujan. Biasanya nggak musim peralihan biasanya juga kita ukur juga sih, jadi nggak hanya di kemarau dan penghujan saja. Jadi peralihan antara kemarau ke hujan ataupun peralihan antara hujan ke kemarau itu biasanya kita lakukan pengukuran juga. Namun kondisi kemaraunya ini dalam artian bahwa sungainya itu masih yang belum ini ya, maksud debitnya yang masih ada tapi kecil gitu ya. Jadi bukan yang benar-benar nol kering nggak ada airnya. Kalau itu kan kita samanya nggak bisa ngukur. Nah ini makanya dia di musim kemarau dia cukup 1 bulan sekali dalam 1 bulan karena ya namanya aja kemarau kan. Nah, banyak sungai di Indonesia juga kalau ketika kemarau dia benar-benar cash flow-nya sama dengan nol, jadi nggak ada aliran dasar yang mengalir. Pada musim penghujan, nah ini sedikitnya 3 kali untuk tiap bulan. Nah, ini musim peralihan yang sudah saya jelaskan tadi, musim peralihan dilaksanakan paling sedikit 2 kali dalam sebulan. Pengukuran penambang basah ini dilakukan, yang pertama adalah lebar dan kedalaman. Pengukuran lebar ini menggunakan alat ukur jarak, bisa meteran atau apalah ya, pokoknya yang intinya dia bisa mengukur satuan jarak. Biasanya kita membentangkan kabel baja dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, artinya kabel bajanya dia memotong penambang sungainya itu, kemudian itu nanti dari kabelnya nanti akan kita jadikan beberapa titik-titik acuan di situ. Lalu pengukuran kedalaman dilaksanakan menggunakan alat ukur ya sama nih. Pada kondisi sungai tidak berubah dengan cepat, artinya ini sungai dengan aliran yang stabil gitu ya. Jarak setiap vertikal harus diusahakan serapat mungkin. Artinya jarak pengukuran tiap piasnya kita usahakan serapat mungkin. Jangan kurang dari 1/5 ya. Jangan ya tidak lebih dari 1/5 bagian dari seluruh penambang basahnya. Tidak lebih ya, maaf. Intinya adalah bahwa intinya serapat mungkin lah, maksudnya sehingga masing-masing debit ini kita bisa mendapatkan data yang banyak. Bahkan dalam beberapa literatur itu ada menyebutkan bahwa data N yang dibutuhkan untuk pengelolaan debit itu minimal 30 data pengambilan. Namun itu tentunya melihat kondisi di lapangan ya, kalau misalkan sangat sulit ya tentunya kita tidak bisa sebanyak itu. Namun diusahakan serapat mungkin. Pengurangan kedalaman dilakukan menggunakan kabel, seperti tadi sudah kita jelaskan. Jadi kita membentangkan kabel, kemudian kita memberikan pemberat. Serta diperlukan koreksi kedalaman. Nanti akan kami jelaskan juga bagaimana cara mengukur di jembatan. Artinya mengukur berapa sih koreksi yang koreksi kedalamannya. Jadi nanti di paparan ini ada, nanti akan kami jelaskan contoh perhitungannya. Ini sama persis dengan yang di hidrometri. Untuk pengurangan kecepatan aliran arus, ini menggunakan merawas. Merawas itu adalah bahwa kita langsung terjun di sungainya dengan membawa alat current meternya. Kemudian alat current meternya kita letakkan di di depan kita gitu ya. Dan diusahakan bahwa aliran yang diukur oleh current meter dengan aliran kontraksi akibat kaki kita di air itu diusahakan itu lebih dari 0,5 ataupun jangan kurang dari 0,5. Kalau beberapa literatur ada yang menyebutkan seperti itu. Jadi merawas itu kita langsung terjun di air sambil membawa current meter, terus kemudian kita berjalan dari titik ray 0 sampai ke ray paling ujung, artinya ray 0 sampai ray STA paling akhir. Menggunakan perahu ini apabila memang kedalamannya cukup dalam sehingga membahayakan ini, jadi kita sudah menggunakan perahu. Nah, menggunakan jembatan nanti akan kita lihatkan contoh perhitungannya.
contoh perhitungan untuk koreksi kedalaman menggunakan kereta gantung ini apabila memang ya mungkin tebingnya sangat dalam gitu ya, tebing sungainya. Namun kita mungkin belum bisa seperti ini ya, karena kereta gantung kita juga nggak punya alatnya gitu. Menggunakan winch cable winch cable ini bisa biasanya seperti contoh di unit hidrologi di BBWS Malijuana, itu di mobilnya itu ada winch cable, jadi ada kayak off-road itu, jadi ditaruh di bumper depan itu winch cable, jadi nanti bisa menggunakan winch cable ini, jadi tinggal nanti ketika diturunkan itu nanti winch cable-nya diulur, ketika sudah selesai winch cable-nya tinggal ditarik ke atas lagi menggunakan radio current meter. Radio current meter ini untuk mengukur kedalaman juga. Posisi dan jumlah titik pengukuran tergantung dari ini kemarin sudah kita jelaskan di hidrometri, 1 titik seperti ini, 2 titik seperti ini. Silahkan kemarin dicoba dibaca lagi dan diingat-ingat lagi. Pada kondisi khusus, pada kondisi aliran berubah cepat, maka kita bisa menggunakan metode 1 titik ini. Nah, kalau ini adalah pengukuran kecepatan menggunakan pelampung. Intinya adalah bahwa kita harus menghitung panjang lintasan per waktu, artinya berapa waktu yang ditempuh untuk melewati atau aliran tersebut itu bisa melewati aliran berapa meter dalam berapa waktu gitu ya. Jadi kan rumusnya kan L per T, panjang per waktu. Jadi waktu yang ditempuh dalam sepanjang itu tuh berapa. Intinya kita mencari waktu tempuhnya gitu. Namun perlu diketahui bahwa menggunakan pelampung ini kalau tingkat keakurasiannya tuh beda dengan menggunakan current meter, sehingga ada faktor koefisien koreksi, sehingga perlu ada faktor koreksinya. Jadi rata-rata harus dikalikan koefisien pelampung, ini yang saya maksud koefisien koreksi itu. Nah, ini seperti ini tata caranya ya. Ini pengukuran menggunakan current meter, ini bentangan tali atau kabel baja gitu ya, seperti tadi. Kemudian ini ukur lebar penambang basah, tetapkan jarak ray-nya berapa, kata TMA-nya. Nah, kemudian dicatat tinggi muka airnya pada kartu pengukuran. Jadi kartu pengukuran nanti akan saya tunjukkan contohnya seperti apa, dan itu hampir sama dengan yang kita isi dalam latihan soal tugas hidrometri kemarin. Nah, inilah pengukuran TMA. Apabila hasil akhir pengukuran kurang dari 10, maka kita menggunakan rata-rata seperti ini. Namun apabila hasil akhir pengukuran ini lebih besar dari 10, maka kita membagi seperti ini. Ini untuk koreksi TMA ini. Data waktu pengukuran ya ini sama seperti ini. Hitung luas penambang basah, ini sama persis dengan yang kemarin ya. Jadi kita kemarin mempelajari 2 metode, ada yang tambang tengah dan tambang rata, yang maksudnya yang kita coba untuk melakukan analisisnya. Jadi luas penambang totalnya adalah luas per tias ini, sama persis untuk perhitungan percisnya. Ini sama untuk metodenya sudah kita jelaskan juga. Dan ini tadi sudah kita bilang juga bahwa V total itu adalah sigma V tias. Kemudian ini menggunakan pelampung, yang dibutuhkan ya tentunya pelampung dan sifat datar ini untuk mengukur pelampung.
Jadi kita mungkin kalau menggunakan pelampung kita mungkin belum itu ya, karena current meter itu sebenarnya kan alat yang sudah umum digunakan, jadi saya pikir menggunakan current meter saja untuk praktikumnya. Ini sama, silahkan nanti dibaca sendiri. Nah ini adalah yang tadi saya sebutkan ya, bahwa kita mencari kecepatannya dulu nih. Dengan cara apa? Kita mencari waktu tempuhnya. Jadi L per T. Namun ada apa? Ada yang namanya faktor koreksi. Faktor koreksinya adalah rumusnya sekian ini. Alpha D per H. Ini nanti ada di apa namanya di SNI juga ada, silahkan nanti bisa dipelajari. Inilah menggunakan rata-rata untuk pelampung, menggunakan rata-ratanya seperti ini. Ini cara-caranya hitung luas meter penambang basah dan sebagainya. Nah, hitung debit total dengan cara menjumlahkan debit penambang basah. Jadi intinya sama ya, bahwa antara current meter dengan apa dengan pelampung, prinsipnya bahwa kita menjumlahkan debit pada setiap pias penambang basahnya. Dan setelah itu dihitung tinggi muka air rata-ratanya. Ya ini yang saya jelaskan tadi, bahwa ini adalah lantai jembatan. Jadi seandainya kita memiliki sungai dan di situ ada jembatannya, dan kita tidak memungkinkan untuk pengukuran turun ke jembatan gitu misalkan. Jadi kita bisa menggunakan mengukur di atas jembatan ini. Dan ini adalah di titik A, kemudian ini panjang garisnya ini ya. Nah kemudian dia pasti kan dia kan ada arah aliran ke sana, kan dia otomatis yang semula dia harusnya lurus seperti ini, tapi karena terkena arah aliran maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Jadi dia menjuntai gitu. Apa yang kita butuhkan di sini? Yang pertama bahwa kita harus mengetahui sudut juntaian. Sudut juntaian adalah yang di sini. Sudut di sini adalah maksimal 30 derajat. Kemudian dari masing-masing sudut ini ada yang namanya koreksi juntaian. Koreksi juntaian itu dilakukan di atas permukaan air dan ada koreksi di dalam air gitu. Ini adalah yang juntaian di atas air seperti ini. Juntaian yang di dalam air adalah seperti ini. Jadi ketika sudut juntaian sebesar 10 derajat, bagaimana cara mengukurnya ini di lapangan? Bisa pakai busur atau pakai apa? Bisa. Jadi ya tinggal diletakkan aja busurnya. Kira-kira kalau itu 10 derajat, berarti kita menggunakannya koreksi kalau di atas air 1,54, kalau di dalam air kita koreksi 0,5. Oke, bagaimana cara penerapan perhitungannya? Kita lihat yang di sini. Oke, diketahui jarak antar titik penggantung. Nah, titik AB ya, jarak antar titik penggantung AB ini. Artinya apa? Dari lantai jembatan ke permukaan air. Ini kita ukur dulu. Seandainya kita ukur kemudian ketemunya adalah 18 meter. Ya, maka kita mencari yang titik kedalaman aliran terukurnya CE-nya. Artinya dari titik C ini ke titik E-nya ini. Kemudian ini kita ukur dengan 8 meter. Kemudian kita mengukur sudut penggantungnya. Ini sebesar 20 derajat misalnya. Maka kita harus mengoreksi ini, koreksi juntaian di atas muka air untuk alfa 20. Maka ini adalah berapa? Ini 20 kan? Yang di atas air 6,42. Nah, 6,42 dijadikan desimal dulu. Kemudian nilai panjang koreksinya adalah jarak AB 18 dikalikan faktor koreksinya. Kemudian hasilnya adalah 1,16. Kemudian panjang juntaian tali di dalam air adalah 8 dikurangi 1,16, sehingga hasilnya menjadi 6,84. Kemudian koreksi juntaian dalam air untuk alfa 20. Nah ini maka ini 0,024. Berarti ini 2,04 ini ya.
2,04, kemudian panjang jumlah yang salah adalah 6,84 ini tadi dikurangi 6,84 dikali faktor koreksinya. Kemudian panjang jumlah yang sesungguhnya adalah 6,70 meter. Baik, kita lanjut kembali. Sehingga dari perhitungan ini didapat panjang jumlah yang sesungguhnya adalah 6,70 meter. Sehingga ini panjang jumlah yang sesungguhnya ini dia adalah menggambarkan ini ya titik DF ini kedalaman air yang sebenarnya. Artinya ketika kita menggunakan tali baja ini yang dia sebetulnya mengulur seperti ini kan? Ya, itu sebetulnya kita tuh sebenarnya pengen mengetahui kedalamannya tuh sebenarnya berapa sih dari titik D ke F inilah. Dari titik D ke F ini adalah ini yang poin ini panjang jumlah sesungguhnya ini ketemu adalah 6,70 meter. Karena kan tadi kan kedalaman aliran terukurnya CE titik C ke E ini sepanjang 8 meter kan. Tapi setelah dikoreksi hasilnya ternyata dia 6,70. Jadi yang semula titik CE-nya ini 8 meter, kemudian setelah dikoreksi kita mendapatkan poin D ke F ini kedalaman air yang sebenarnya ini adalah sebesar 6,7. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini adalah formulir-formulirnya. Ini yang sebelah ini adalah dengan alat ukur arus. Kalau yang sebelah kiri alat ukur arus, kalau sebelah kanan debit dengan pelampung. Ini sama persis ya, ray lebar dalam kincir ini sama persis dengan kemarin. Hanya saja memang ini kan hanya luas dan debit gitu ya. Tapi kalau kemarin kan kita coba detailkan ada yang rata tambang rata dengan tambang itu. Artinya kita detailkan. Nah, kita juga harus mengisi ini juga tempat ini kita isi koordinatnya di mana, kemudian ini nama-nama pos juga airnya dan sebagainya gitu. Kalau yang ini sama nanti lainnya adalah pengukuran panjangnya, terus kemudian alfanya berapa, nanti alfanya berapa, nanti dihitung semua. Ya, inilah contoh formulir pengukuran debit yang sudah diisi. Nah, ini adalah ray-nya. Jadi kemarin masih pada belum ini ya, untuk ray itu ini loh, 0 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 2 4 ditambah 2 6 ditambah 2 8 gitu terus-terusnya gitu ya. Jadi kemarin teman-teman yang masih mungkin masih perlu koreksi ray-nya ini mohon silahkan dipahami kembali. Dan ini sama, ini buka air kiri ke kanan sama ya, tinggal dimasukkan ke datanya saja. Ini metode pengukurannya menggunakan merawas, berarti ini dia langsung terjun ke sungainya. Inilah persamaan current meternya. Ini sama pengisian formulir untuk pelampung. Bahkan ini sudah ada contohnya, silakan bisa dipelajari sendiri. Oke. Nah, oke. Tadi kita melihat di bawah form itu ada yang namanya koordinator pelaksana dan kemudian ada yang petugasnya gitu ya. Nah, koordinator pelaksana itu apa? Dia menyusun jadwal, kemudian menyiapkan pelaksana dan memeriksa persiapan serta memeriksa hasil pengukuran debit. Nah, dalam lingkup ini sebetulnya kita sebetulnya cukup hanya sampai melaksanakan pengukuran debit gitu. Sehingga nanti siapa yang memeriksa hasil pengukuran debitnya ya nanti ada dari petugasnya, artinya koordinatornya ini. Mungkin bisa yang dari S1 atau mungkin dari D3 tapi yang memang sudah senior atau sudah pengalaman. Namun kalau untuk dalam hal mata kuliah ini bahwa kami menargetkan ini adalah bahwa teman-teman ini dalam level petugas yaitu melaksanakan pengukuran debit dulu. Sehingga kalau nanti melaksanakan pengukuran debit sudah, nanti tinggal
Untuk memeriksa hasil pengukuran nanti bisa dipelajari sendiri. Namun intinya bahwa yang kami siapkan di sini adalah ini di level petugas ini melaksanakan pengukuran debit. Oke, siapa yang mengesahkan? Nah, yang mengesahkan untuk publikasi dan sebagainya. Karena kan data debit itu biasanya nanti akan dijadikan publikasi di Kementerian PU gitu ya. Nah, ini adalah salah satunya Kabid ataupun Kasih Perencanaan Bidang Operasi dan Pemeliharaan. Tapi ini ada di di dalam instansi PU gitu ya. Jadi kalau teman-teman seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa target kita adalah ini hingga sampai bisa melaksanakan pengukuran debit, itu adalah target kita. Ini untuk kondisi khusus seperti ini. Jadi kondisi khusus kita cukup melaksanakan lakukan satu titik pengukuran dalam 0,5D. Rata-ratanya dihitung menggunakan ada 0,96 dikalikan kecepatan di 0,5D. Kebetulan dihitung dengan menggunakan tampang tengah section. Tampang tengah sudah kita pelajari juga. Kemudian berupa 5%. Tapi dihitung berdasarkan kalau halaman aliran untuk masing-masing vertikal. Oke lah, tapi ini kalau untuk beberapa kondisi khusus ya. Yang penting kalau bagi kami pada tahap awal ini teman-teman mungkin paham dulu untuk pengukuran pengukuran debitnya, tapi yang untuk kondisi-kondisi normal dulu. Karena kalau kondisi normal belum bisa memahami ataupun belum bisa ini ya, kita kan untuk ke kondisi khususnya kan agak sulit. Baik, itu demikian yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan silahkan, dan mungkin apabila ada dari saya mungkin ada salah kata ataupun salah dalam hal menjelaskan, silahkan untuk dapat dikoreksi ataupun dapat diberikan masukan. Jadi kita berusaha interaktif ya, jadi bukan hanya kami hanya memberikan materi, tapi silahkan kalau ada yang mau menambahkan ataupun mungkin ada yang mengkoreksi dan sebagainya, silahkan saya sangat terbuka lebar terhadap hal tersebut. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.